Ya Allah, khususnya untuk Bapak Ibu yang sudah selalu berpartisipasi dalam program Masjid Darul Ilmi. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kesehatan, keberkahan, serta kuasa rezeki. Ya Allah, jadikanlah keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berkahkanlah kepada setiap umat mereka. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan mereka anak yang saleh dan salehah, mampu membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib dan jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Dan alhamdulillah telah kita awali dengan berbuka puasa sunnah Senin Kamis, ya. Dan juga bertepatan dengan Ayyamul Bid. Dan bagi muhsinin yang telah berdonasi, berinfak, bersedekah untuk buka puasa, maka kita doakan Allahumma at'im man at'amani wa asqim man saqani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dari makanan minuman yang telah disedekahkan dengan ganti yang lebih baik. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini hari apa, teman-teman? Ini hari Jumat, ya. Karena sudah lewat maghrib, maka disunahkan untuk kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menghantarkan solawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas atau menjawab solawat kita. Dan orang yang paling banyak solawatnya, maka dia orang yang pantas mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini masih terkait dengan sabar, tetapi kita fokuskan pada
macam-macam sikap orang dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin." Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji dan sungguh-sungguh akan menguji. Menguji siapa? Ya, kita manusia ini akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk ujiannya? Di surah Al-Baqarah ke ayat ke-155 Allah sampaikan beberapa macam ujian, yaitu dengan sedikit ketakutan, khauf, wal ju', apa ju'? Lapar, ya, kelaparan. Kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, was samarat, buah-buahan, wa bassiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Yang dimaksud ya, di surah Al-Baqarah ke ayat 155 dijelaskan atau dilanjutkan ayat ke 156. Ciri orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang yang sabar. Ketika diuji Allah dengan ketakutan, diuji Allah dengan kelaparan, diuji Allah dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan ujian-ujian yang lain, maka dia ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadari bahwa semua ini milik Allah, alam semesta ini milik Allah, dan hanya kepadanya ya, kami kembali. Ya. Nah, terhadap orang-orang yang bisa demikian, dia bisa bersabar ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikuti berita, kalau kita mengikuti informasi dari BMKG ya, bahwasanya ada istilahnya ring of fire ya. Di beberapa daerah atau di beberapa wilayah diprediksikan akan terjadi gempa yang dahsyat dan bahkan berpotensi tsunami dengan ketinggian yang ngeri lah kalau kita membayangkan, ya Allah, sampai belasan meter ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ujian, ya jelas ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alangkah baiknya sebelum itu semua terjadi, kita senantiasa memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana atau musibah disebabkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah itu Allah turunkan, Allah timpakan, diakibatkan atau disebabkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu pun Allah masih memaafkan sebagian besar dari dosa kita.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, di laut, bencana di darat, di laut, musibah di darat dan di laut, ya. Dikarenakan apa? Ulah tangan manusia itu sendiri, supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan, dan harapannya supaya mereka kembali ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah, berhijrah, ya, menjadi hamba yang kemudian dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bumi ini sejatinya tidak terima kalau kemudian di atasnya lah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin kami sampaikan makhluk-makhluk ini pada melaknat manusia, melaknat kita orang. Kenapa? Karena mereka ini tidak bersalah. Pohon itu tidak bersalah, binatang itu tidak bersalah, tetapi mereka menanggung, gitu ya, ikut menanggung susah, ikut menerima musibah yang disebabkan karena ulah tangan atau maksiat dosa yang dilakukan oleh manusia. Mereka juga merasakan kesusahan, ya, kesengsaraan, menanggung akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga Allah turunkan musibah dan bencana. Tetapi jamaah, ada musibah yang lebih besar daripada bencana alam, dan bahkan musibah ini yang menjadi penyebab inti daripada bencana alam, yaitu musibah agama. Musibah agama yang paling tinggi, kufur, menjadi orang yang kafir, membangkang dari Allah dan Rasulnya, murtad, dia keluar dari Islam, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memusuhi Allah dan Rasulnya, dan bahkan menganggap Allah tidak ada, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bahkan mereka juga memusuhi syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang paling nomor satunya, musibah agama. Dan musibah agama yang paling ringan, di mana kemudian ketika kita mulai males dalam beribadah, males dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan musibah agama ini Rasulullah SAW mengajarkan doa supaya kita dihindarkan. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jauhkan aku, hindarkan aku dari yang namanya musibah agama. Karena musibah agama inilah yang tadi menjadi pemicu Allah turunkan musibah bencana alam, atau Allah turunkan bala kepada kita orang manusia. Yang kalau Allah turunkan musibah bencana alam atau bala, maka makhluk-makhluk yang lain yang harusnya tidak bersalah, mereka juga ikut menanggung akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Kenapa? Ya, kita ini pemimpin. Ketika Allah amanahkan bumi ini, ternyata yang mampu dan mau menerima hanya manusia. Gunung tidak mau, langit tidak mau, yang mau hanya manusia. Maka kita ini khalifah fil ard, ya, pemimpin. Yang namanya pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Udah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila pemimpinnya sudah mulai rusak, ya semua akan ikut menanggung. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak-banyaklah kita bertobat. Semoga kemudian Allah tetap menjadikan kita ini aman, ya, dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bencana, ya, supaya kemudian negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di lain ayat, apabila penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakat, Allah akan bukakan berkah minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi.
Allah akan bukakan pintu berkah, pintu kebaikan dari langit dan dari bumi. Asalkan penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz, itu kan sudah diprediksi oleh BMKG Ustadz, bahwa akan terjadi geseran lempeng, akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Ya, itu hanya prediksi. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Dan siapa yang kemudian berkuasa untuk ini bisa jadi, ini tidak jadi? Siapa yang berkuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kemudian kita ini tugasnya jadi hamba yang beriman, jadi hamba yang bertakwa, maka Allah telah berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu berkah, pintu kebaikan dari langit dan dari bumi. Brunei Darussalam itu negeri yang paling aman kalau tidak salah. Luar biasa, padahal dekat sama Indonesia kan. Tapi aman, ya Allah. Tidak terjadi bencana. Di Indonesia ini kalau setiap akhir tahun dan awal tahun sudah jadi langganan, bukan puluhan, ratusan bencana alam. Ratusan musibah Allah Subhanahu wa taala timpakan. Itu baru alam ya. Belum kemudian masalah pribadi-pribadi ya. Ini kan wajah-wajah penuh masalah ini. Ya Masya Allah. Yo, namanya orang hidup, ya konsekuensinya masalah. Orang hidup konsekuensinya ujian. Walana baluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Orang kalau hidup maka pasti diuji Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak. Makanya kalau teman-teman pengen diuji sama Allah berarti apa? Ya jangan hidup. Kalau tidak pengen diuji jangan hidup. Selama kita hidup maka pasti diuji. Kenapa? Walana beluwannakum, ada lam takkid, ada nun takkid. Teman-teman yang belajar bahasa Arab pastinya sudah tahu. Apa maksud dari lam takkid? Apa maksud dari nun takkid? Dari walana beluwannakum. Berarti artinya pasti, sungguh-sungguh Allah akan menguji kita. Ujiannya macam-macam tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai model atau ada berbagai macam orang ketika diuji sama Allah. Berbagai macam sikap. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah al-jaza. Al-jaza. Ini orang yang kalau diuji sama Allah nggak terima. Ada enggak orangnya gitu? Tidak terima dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Kok gini sih ya Allah? Aku ini udah sholat loh, udah puasa loh, aku ini udah infak, udah zakat loh. Kok gini ya Allah? Aku udah haji berkali-kali loh ya Allah. Kok saya diuji ya Allah? Dia lupa, walana beluwannakum, pasti akan diuji. Jangankan kok kita yang sudah haji, yang sudah zakat, yang sudah puasa, yang sudah sholat, yang sudah syahadat, se-Islam-Islamnya kita, setakwa-takwanya kita, ada yang lebih bertakwa di antara kita. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diuji tidak sama Allah? Berat tidak ujiannya? Apalagi cuman kita. Nabi Muhammad yang nggak punya dosa, yang paling dekat sama Allah, yang paling takwa sama Allah, yang paling iman sama Allah, surganya Firdausil A'la, yang paling tinggi, yang paling utama, diuji sama Allah. Makanya ujian yang terberat itu anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Apalagi cuman kita, ya lebih pantas diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan sebetulnya beda sama Rasul dikit ya. Kalau Rasulullah itu, kalau Nabi Muhammad SAW itu sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Bedanya kita sama Nabi Muhammad itu sedikit ya.
Ada di sini yang sedikit-sedikit makan saya. Usen, mana Usen? Allahu Akbar. Udah makan banyak di belakang pula. Ada yang sedikit-sedikit tidur? Mana? Ya. Muka-muka bantal mana ini? Masya Allah. Ustaz, dalilnya kan anaumu ibadah. Tidur itu adalah luar biasa. Biasanya dalil itu muncul ketika puasa ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh, punya teman yang sedikit-sedikit makan itu bagus loh. Akhirnya apa? Nggak ada yang mubazir, teman-teman. Iya, betul kan ya? Jadi kalau teman-teman makan nggak habis, ada yang ngabisin. Ya. Maka nanti muncul namanya GAM, 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 Gerakan Anti Mubazir. Masya Allah. Aman, penting kita. Ya, teman yang gitu itu penting kita. Ya, bagus, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-jaza, orang yang enggak terima. Sikapnya tidak menerima kenyataan. Mengeluh, mengaduh, menyalahkan keadaan dan bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak adil, Allah enggak sayang, Allah. Banyak celaan yang kemudian keluar dari lisannya. Kenapa mencela Allah? Karena tidak mau menerima kenyataan, tidak mau menerima ujian. Dia itu pengennya hidupnya enak terus. Dia itu pengennya hidup gak pernah sakit, gak pernah ada masalah, gak pernah ada ujian. Wis. Padahal Allah sudah sampaikan pasti diuji kalau kamu hidup. Kayak orang sekolah, orang itu kalau sudah masuk sekolah atau masuk kampus, universitas, ya maka dia pasti akan ada ujiannya. Tidak mungkin tidak diuji. Apalagi kalau sudah mau naik kelas, pasti akan diuji. Makanya kalau kita ini tidak pengen diuji, jangan hidup lah gitu. Tapi orang yang tadi yang pertama al-jaza tadi orang yang tidak terima, wis sambatok di sini, ya. Menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling buruk, teman-teman. Ini yang paling buruk. Kemudian tingkatan atau model macam yang dua, yaitu orang yang sabar. Ini yang kedua. Orang yang sabar. Orang sabar itu ada grundel, iya. Namanya ujian itu sesuatu yang tidak disukai oleh hati. Sesuatu yang nyakitin, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang enggak enak, itu ujian. Ada grundel, ada. Tetapi orang yang sabar, sabar dari al-habsu. Al-habsu artinya menahan diri. Yang sehingga apa? Dia ada gerundel, ada nggak suka, ada sakit hati, iya, tetapi ditahan. Yang sehingga apa? Tetap diterima dengan lapang dada. Ada gerundel, iya, tapi ditahan. Jangan sampai lisannya mengucapkan kata-kata yang buruk. Jangan sampai kemudian lisannya mencela Allah, menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Sikapnya pun juga demikian, ditahan, jangan sampai berkeluh kesah, jangan sampai kemudian sambat, jangan sampai kemudian mengadu dan sebagainya, ditahan. Bahkan kemudian lisannya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini macam yang kedua, macam orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti teman-teman kira-kira teman-teman masuk yang mana gitu ya? Melihat diri kita, jangan melihat orang lain. Ya. Ilmu itu untuk mengaca diri kita, jangan untuk dipakai melihat orang lain. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga ini ar-ridho, ridho dengan ketetapan Allah. Yang namanya orang ridho itu nggak ada grundel. Diuji sama Allah, diterima dengan senang hati. Diterimanya ketetapan yang Allah tetapkan untuk dirinya dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Ini berat, teman-teman. Berat tak kira-kira? Berat ya?
ridho. Nggak ada grundel sama. Kalau sabar masih ada grundelnya, tapi dia tahan diri. Al-habsu, dia tahan diri, menahan diri. Tapi kalau ridho, betul-betul tidak ada grundel, Pak. Dia terima dengan senang hati, dengan lapang dada, dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Nek coro-corone wong Jawa, nek loro ora dirasakne lorone, Pak. Ora dirasakne lorone. Nikmati saja. Berdamai dengan keadaan. Toh juga sambat ya ora mari. Betul enggak? Mengadu juga enggak bikin sembuh. Ya sudah, terima dengan hati yang lapang. Allah akan memberikan pahala ghairi hisab, yang tanpa batas. Ini yang ketiga, teman-teman. Dan yang paling berat yang keempat. Syukur. Syukur. Tahu syukur ya? Orang kok kena musibah, wah syukur, enggak itu ya. Kalau dia diuji sama Allah, maka lisannya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apa ada Ustaz orang yang seperti itu, ada enggak? Diuji sama Allah dia mengucapkan alhamdulillah. Ada. Abu Kilabah. Abu Kilabah ini orang tua renta, buta, tidak bisa lihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Diopeni sama seorang anaknya. Lah, tinggal di sebuah tenda. Diopeni oleh seorang anaknya, tinggal di sebuah tenda. Lah ceritanya anaknya ini sedang pergi cari nafkah, cari duit, cari makan. Nah qadarullahnya anaknya diterkam sama serigala. Anaknya diterkam serigala. Akhirnya apa? Mati. Padahal ini Abu Kilabah, orang tua renta yang buta, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu apapun dilayani oleh seorang anak ini. Begitu anaknya kemudian meninggal diterkam serigala, ya siapa lagi yang melayani? Tidak ada. Nah, pernah suatu ketika beberapa orang segerombolan gitu lewat. Ternyata dia mendengar ada seorang tua yang kemudian lisannya ini senantiasa basah dengan zikir dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, terima kasih ya Allah atas kelebihan yang Kau berikan kepadaku. Terus itu diulang-ulang terus. Senantiasa berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian orang-orang yang lewat segerombolan tadi terheran-heran dari mana sumber suara ini. Ternyata setelah dicek, sumber suaranya ada di dalam tenda. Di situ hanya ada satu tenda, yang lain enggak. Artinya enggak punya tetangga, ya cuma satu tenda itu berdiri di tempat itu. Akhirnya karena si rombongan ini kepo gitu kan ya. Siapa ini orang? Apa kelebihan yang Allah berikan kepadanya? Akhirnya tendanya diintip. Begitu tendanya diintip, ini orang kaget. Kenapa kaget? Ini orang yang ada di dalam tenda ini sudah tua renta, tidak bisa lihat alias buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi senantiasa lisannya berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih atas kelebihan yang diberikan kepadanya. Pertanyaan besarnya, kelebihan apa? Tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya buta. Maka kemudian orang tadi terpaksalah mereka masuk, menyapa, dan akhirnya kemudian singkat ceritanya kenalan, kemudian bertanya, Pak Tua, saya ini orang asing yang lewat sini, qadarullah lewat sini, dan kami menemui panjenengan senantiasa berzikir dan memuji Allah atas kelebihan yang Allah berikan kepadamu. Setelah kami lihat, kamu itu orang tua, ya sudah tua renta, hidup sebatang kara, yang buta, yang tidak punya tangan, yang punya kaki. Kelebihan apa yang Allah berikan kepadamu? Maka kemudian Abu Kilabah menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikanku iman, Allah masih memberikanku Islam, dan Allah masih memudahkan lidahku
Walau saya tidak punya mata bisa lihat, saya tidak punya tangan, saya tidak punya kaki, tapi Allah masih memberikan lisan, Allah masih memberikan lidah yang senantiasa bisa berzikir dan memujinya. Kelebihan tidak ini teman-teman? Kelebihan tidak? Kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita berada di kondisi seperti Abu Kilabah, kira-kira kita bisa bersyukur tidak? Kalau sabar, saya yakin mungkin kita bisa bersabar. Tapi kalau bersyukur kita bisa tidak kira-kira? Berat ya. Buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih bisa bersyukur. Maka inilah kelebihan yang Allah berikan kepadanya, yaitu lisan yang senantiasa mampu berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa model tadi? Ada berapa macam? 4. Jaza, tidak terima dengan ujian Allah. Yang kedua, sabar. Ada yang gerundel, ya, tapi dia tahan diri dan menjalani dengan baik. Yang ketiga, ridho. Nggak ada yang gerundel, diterima dengan senang hati, dengan lapang dada, dijalani dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang keempat, syukur. Diuji sama Allah, bersyukur. Coba teman-teman teringat tidak dengan kisahnya Dik Mu'adz di Mesir yang hafal Quran 30 juz dalam kondisi matanya buta. Dik Mu'adz, namanya Dik Mu'adz, Dik Mu'adz dari Mesir, matanya buta, masih remaja, belia, tapi hafal Quran 30 juz. Ketika ditanya oleh salah satu reporter di stasiun TV di sana, sekarang di sini TV ini lagi beruwet, do antri STB. Teman-teman di pondok, ini pondok ada TV atau ada tak? Ya Allah, rumah saya tidak ada TV loh, pondok malah ada TV ya. Insya Allah. Kalau tidak punya TV kan enak toh ya, serasa tidak ngantri-ngantri ya toh. Rasa tidak ngetoke duit, tidak dibikin mumet, ya, tidak dibikin pusing dengan berita-berita acara-acara TV, masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya sejak nikah saya sampaikan wis kita tidak ada TV, itu, tidak ada TV di antara kita. Itu ya. Alhamdulillah toh malah hubungan sama pasangan jadi deket, ke anak-anak jadi bisa ada waktu untuk main, tidak habis untuk nonton TV, ada waktu untuk kita bareng-bareng baca dan ngafalkan Quran, ya, untuk ngaji-ngaji bareng, ya, dengerin dari YouTube, ya, ngaji bareng, ada waktu yang lebih banyak, ya. Berarti besok teman-teman kalau sudah nikah, wis, tidak ada TV di antara kita, wis. Gak usah ya. Lah terus nonton apa wis kowe nonton aku wae. Ya ini ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka kemudian kira-kira kita ini masuk yang mana nih? Masuk yang jaza, masuk yang sabar, masuk yang ridha, atau masuk yang syukur? Ya, kembali ke Dik Mu'adz tadi ya. Ketika ditanya oleh reporter di salah satu stasiun TV di sana, Dik Mu'adz, kan kamu sudah hafal Quran 30 juz, bukan juz 30 loh ya. 30 juz dalam keadaan buta. Kamu minta apa? Supaya kemudian nanti Allah kabulkan. Masa Allah nggak kabul kan? Hafal Quran dalam keadaan buta loh ya. Yuk, kamu minta apa sama Allah? Minta doa apa sama Allah? Apa mintanya Dik Mu'adz? Kira-kira mintanya apa? Kira-kira Dik Mu'adz minta apa? Kalau teman-teman di kondisi yang ada di, teman-teman bayangin teman-teman tuh Mu'adz gitu loh, yang buta hafal Quran 30 juz. Kira-kira teman-teman mau minta apa sama Allah? Apa minta apa? Bisa?
bisa lihat. Minta apa lagi? Masuk surga. Minta apa lagi? Minta apa? Husain apa Husain? Minta makan. Oh loh, sederhana sekali minta makan ya. Minta makan yang warteg sana. Ya, minta sama Allah apa? Kalau minta sama Allah jangan yang kecil-kecil gitu loh ya. Ya. Mu'adz mengatakan apa? Saya minta supaya Allah terus membutakan mataku. Luar biasa ya. Kalau kita mungkin mintanya, ya Allah, sembuhkan butaku ini ya Allah supaya saya bisa melihat keindahan alam ini sebelum meninggal. Tapi Mu'adz mengatakan enggak. Ya Allah, terus butakanlah mataku supaya saya enggak bisa melihat yang haram-haram. Allahu Akbar. Yang karena butaku ini saya hafal Quran ya Allah. Saya tidak mau hafalan saya hilang hanya dengan melihat sesuatu yang haram. Maka inilah salah satu contoh dia mensyukuri ujian yang Allah berikan. Ternyata Allah menguji suatu hamba itu terkadang Allah menghendaki kebaikan ada pada dirinya. Asalkan dia mau menerima itu dengan baik, asalkan dia mau ridho, asal dia mau sabar, dia mau ridho, dia mau syukur, maka pasti Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam yang dia mampu bersabar, dia mampu ridho, dia mampu mensyukuri atas apa yang Allah ujikan kepadanya. Dan apa yang terjadi? Allah sembuhkan dan Allah memberikan ganti terhadap apa yang hilang kepadanya dengan ganti yang lebih baik, dengan ganti yang lebih banyak. Asalkan dia mau sabar aja, asalkan dia mau ridho, asalkan dia mau bersyukur atas ujian yang Allah timpakan kepadanya. Sabar. Sabar. Jadi jomblo itu sing sabar teman-teman ya. Tidak lama kok ya. Jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru ya. Antum kata wis ra betah nih ya. Ya. Siapa namanya? Saiful. Loh, Saifullah itu julukannya siapa? Pedangnya Allah itu julukannya siapa? Khalid bin Walid ya? Oh, luar biasa. Namanya kayak Saifullah ya. Oh, Saifullah antum. Ini Ahmad. Ahmad tuh orang yang terpuji. Oh, Masya Allah. Makanya Abdul Muthalib kenapa memberikan nama Nabi Muhammad ya dengan Ahmad atau Muhammad? Karena Abdul Muthalib mengatakan karena aku kepingin anak ini dipuji oleh penduduk langit dan bumi. Masya Allah, orang yang terpuji dan dipuji oleh penduduk langit dan bumi, luar biasa. Betul nggak namamu Ahmad? Oh, Masya Allah. Ahmad siapa namanya? Ahmad siapa? Murdani. Oh, Masya Allah. Oh, artinya ya? Itu ya. Ahmad. Oh, nama mulia lah ya. Dan bahkan para habaib itu memberikan saran, nek nanti kita punya anak, ya, nek bisa ya diberikan nama Ahmad atau Muhammad, terus ada lanjutannya gitu deh. Tapi tetap ada nama Ahmad atau Muhammad sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Ya, maka kemudian ada 4 macam ketika diuji sama Allah, maka kita usahakan menjadi orang yang sabar. Kalau tidak, menjadi orang yang syukur. Kalau tidak bisa ya ridho, kalau tidak bisa ya sabar. Jangan menjadi orang yang keempat, yaitu jaza. Ini orang yang paling buruk. Ya. Demikian, karena saya harus langsung ke Boyolali, ya, Barat Bandara, pada saat tepat ya mengisi kajian di sana.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.